semangat belajar di rumahnya ya. Iya. Iya, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Di pagi hari ini, tepat di hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020, seperti biasa kita akan menyimak pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anakku, untuk penjelasan pada hari ini berkenaan dengan mata pelajaran PAIBP, di sini kita hadirkan seseorang ya, mungkin tidak asing lagi. Siapa kira-kira? Ada yang kangen gak dengan sosok beliau ini? Iya, pastinya dong. Setelah hampir kita 6 bulan ya, kita tidak bertatap muka. Tentunya kalian dalam suasana kangen ya dengan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Garut. Ya, anak-anakku, untuk kesempatan pagi hari ini, materi yang akan kita kupas tentang PAIBP itu yaitu tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Baik, kita simak bagaimana penjelasannya, bagaimana hikmah yang dapat kita ambil. Untuk penjelasannya, kita sambut narasumber yang pertama, Ibu Hajah Ida. Silakan Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita masih bertemu kembali dengan pelajaran PAI dan budi pekerti bersama Ibu. Nanti ditambah lagi dengan Pak Mustafa ya. Ya, Nanti Ibu ini Ibu mau melanjutkan materi yang kemarin, minggu kemarin ya, yang bab 3 ya, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, materinya masih ingat? Ya diantaranya ya di kelas 9 ini kita mempelajari dalil-dalilnya ya. Nah, pertama ya, yang pertama itu penjelasan kemarin, kalian kalau dibaca lagi mungkin terlalu panjang ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan Quran surat Al-Isra ayat 28 ya, masih ingat? Ayat 23 ya. Itu yang menjelaskan bagaimana perilaku kita, sikap kita terhadap orang tua ya. Janganlah sekali-kali kita mengatakan ya, ucapan yang spontan ya. Nah, kita suka ya nggak terasa ya, sengaja, tapi itu sering kali kita lupa. Padahal itu ada di Qurannya, itu jelas itu termasuk ya dosa besar ya. Itu penjelasan Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya, mungkin kira-kira bunyinya bagaimana Bu Haji? Mungkin anak-anak lupa nggak? Ya, ayo masih ingat lupa lagi Qurannya ya. Ayo baca, kita bareng baca-baca. Iya, simak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qawlan karīmā. Yaitu ayat surat Al-Isra yang isinya ya tadi ya itu. Jadi kita jangan sekali-kali mengatakan kepada orang tua gitu. Jadi sekecil apapun ya, hanya berkata saja itu merupakan dosa besar. Apalagi kalau kita ya berperilaku di luar batas ya. Mungkin lebih dari itu, sekedar kata saja kita udah dosa besar. Ya. Jadi bagaimana nih untuk anak-anak yang sekarang belajar di rumah nih? Tipsnya bagaimana tuh? Bagaimana cara kita nih berperilaku baik dan patuh itu terhadap orang tua bagaimana? Ya kita kan sekarang mumpung di rumah ya, kita lihat, perhatikan gerak-gerik orang tua kita ya, apalagi sosok ibu ya. Kalau kita lihat ibu nanti PR ya buat kalian. Jadi silahkan kalau ibu nanti sedang tidur, coba perhatikan bagaimana wajah seorang ibu kalian ya. Surat Luqman sudah jelas ya. Wa wasyainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ya wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayhi ya. Masih ya itu penjelasannya ya. Jadi kalian nanti silakan tatap wajah ibumu
kita bayangkan bagaimana perjuangan seorang ibu dari mulai ini tidak bisa digantikan perannya oleh seorang ayah ya, meskipun ayah masih orang tua ya. Penjelasan Surah Luqman tadi di situ menjelaskan bagaimana keluh kesahnya seorang ibu mengandung selama 9 bulan. Setelah itu ibu juga melewati masa-masa kritis ya. Setelah mengandung ini yang proses melahirkan bukan proses yang dianggap yang mudah atau ini ya. Di situ kita melepaskan nyawa ya, bertarung dengan nyawa ya. Jaminannya jelas ya. Orang yang seorang ibu pada waktu melahirkan sampai batas 40 hari ya, kalaupun dia meninggal ya Allah janjikannya jannah surga Allah subhanahu ya. Terus setelah melahirkan juga ini tidak bisa digantikan oleh ayah ya. Ibu itu menyusui kurang lebih sampai 2 tahun, bukan kurang lebih ya. Ini aturan kesehatan ya pemberian ASI itu minim sampai 2 tahun menyusui anak ya. Itu program menyusui selama 2 tahun atau ASI eksklusif gitu ya. Ya, itu penjelasan surat Luqman tadi ya. Nah, terus banyak hadis-hadis juga yang lainnya. Nah, ini selain ke orang tua juga kita ada orang tua di sekolah ya. Atau yang membimbing kita, ibu guru ya. Pengganti orang tua di sekolah ya. Tapi sebelum ke sana ada dulu juga hadisnya. Hadis ingat-ingat lagi ini ketika hadis dari At-Tirmidzi, ini Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah ya. Ya Rasul, siapakah yang berhak aku hormati dengan baik? Ya, itu kan sahabat datang sampai 3 kalinya ya. Jawab sahabat, ibumu. Nah, terus kembali lagi sampai 3 kali. Ibumu inilah ya, bahwa derajat ibu itu tingkatannya lebih tinggi, 3 tingkat derajat daripada ayah. Setelah masih ibumu, setelah itu siapa? Itu barulah ayahmu ya. Itu hadis riwayat Tirmidzi ya. Kalian hafal. Nah, satu lagi betul. Masih dari Ibnu Mas'ud juga ya ini. Nah, ada seorang sahabat datang kepadanya, terus siapakah yang barang siapa yang merendahkan gurunya, maka Allah akan azab 3 perkara. Satu hilang manfaat ilmunya. 2, disempitkan rezekinya. Yang ketiganya, naudzubillah, ini wafat tanpa iman ya. Itulah isi kandungan bab 3 yang minggu kemarin sudah ibu diberikan pada kalian ya. Sekarang supaya lebih ada terisi batin kitanya ya, ibu punya tayangan masih hangat ya. Ini acara kemarin ada mahasiswa dari Garut juga ya. Ini saking punya semangatnya, terus bagaimana dia hormat terhadap orang tua dan gurunya ya, sehingga beliau bisa mencapai prestasi cum laude ya, sukuin itu ya. Masih ingat baru kemarin ya. Orang bom ya. Nah, ini contoh bagi kita yang mudah-mudahan kalian tetap semangat, terus punya cita-cita yang tinggi untuk mencari ilmu ya. Itu mungkin Bu Lisda ya, penjelasan materi kemarin. Tapi ini ibu punya ini, kalau ada yang belum menonton ya, silakan nanti tonton cuplikan kisahnya. Nanti kita hadirkan video kembali ya. Kemarin setelah di share di YouTube ada seseorang orang Garut mungkin tadi ya. Dia yang sangat berprestasi tentunya. Dia juga sosok yang sangat hormat dan patuh tentunya terhadap orang tua. Sebagai makhluk Tuhan, kita tidak bisa memilih terlahir dari rahim siapa. Tetapi kita bisa memilih jalan mana yang hendak kita tempuh. Ialah Siti Rodiah,
seorang wisudawati UIN Sunan Gunung Jati Bandung ke-78. Sejak dini hari, Siti sudah bersiap membantu sang ibu menyiapkan gorengan yang akan dijual setiap paginya. Ayah Siti bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu. Terlahir dari keluarga sederhana, tak membuatnya kehilangan semangat dalam menempuh pendidikan tinggi. Lulus dengan nilai cum laude dalam kurun waktu 3,5 tahun adalah bukti kesungguhannya. Menjadi mahasiswa adalah cita-citanya sejak duduk di bangku putih abu. Meski kondisi keluarganya sangat tidak mendukung, tetapi Siti yakin bahwa Sang Kuasa berkehendak atas segala sesuatu. Nuhun, aya nu ngadaftarkeun. Nya kitu we saur rakana cenah wios we desok cenah aa merjuangkeun, mudah-mudahan aa si gampil mirari dina Kang Dede. Dede agene Kak Dede mudah-mudahan sing dikobul sing diijabah ku Gusti Maha Suci. Ai saurah manalnya mah wae cenah aya anu tanggal walor mah abah mah da geus teu tiasa cenah geus tos teu gaduh naon eta mah sok we cenah ku saderekna pang merjuangkeun. Sepintas tidak ada yang aneh memang. Tetapi siapa sangka bahwa perempuan kelahiran Malangbong, Kabupaten Garut ini menyimpan kisah yang tak biasa. Sejuta luka dan sederet kepiluan telah menjadi teman seperjuangannya dalam menyelami samudra pengetahuan. Jangankan nongkrong di kafe ternama, untuk jajan di kantin kampus pun Siti harus berpikir ribuan kali. Demi menghemat pengeluaran, Siti menjadikan keripik yang dibekalkan orang tuanya sebagai teman makannya setiap hari. Juga sesekali membeli mie instan yang harus ia bagi dua untuk makan siang dan malam. Emang dari semester 1 tipe orang yang tertutup. Cuman yang ngedenger cerita bahwa tiap hari tuh makannya tuh sama keripik. Suka ya emang dibekalin dari rumahnya untuk jadi tiap pulang tuh bawa beras gitu sama keripik buat tempat makannya tuh. Karena emang nggak ada makanan mungkin ya. Jadi mau gimana pun harus cukup gitu. Nah kalau kita makan, kalau misalnya makan mie, kadang mie tuh pakai telur, pakai sosis gitu ya, atau pakai apa gitu ya, ada tambahannya. Tapi Siti mah mie tadi bagi dua, biar awet gitu ya. Sama saya juga makan aja gitu ya, pakai apa gitu ya. Terus dia tuh alasannya tuh bahwa ate nanti takutnya tuh nggak ada teman makan lagi gitu ya. Ya kata saya tuh nggak apa-apa kalau misalnya nanti aja misalnya dibantu lagi gitu ya, dikasih lagi gitu ya. Sejak awal menjadi mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Siti memanfaatkan waktu luangnya untuk bekerja sebagai pelayan di rumah makan Sukahati Cileunyi. Hal itu ia lakukan untuk membiayai kebutuhan hidupnya selama berkuliah. Sopan, santun, dan tekun. Demikian rekan kerjanya memandang Siti. Bahkan kesantunannya diakui pula oleh pemilik rumah makan Sukahati. Ya, di dia memang kaanggo pure rencanganna oge di pikanya kusadayana karyawan di dieu teh di pikanya gitu. Margin teu pernah mengecewakeun dinu padamelan, dinu pergaulan, bahkan ya murang kali ayeuna mah sesahlah milarian anu sasopan anjeunna gitu sehingga teu aya anu teu mikanya ka anjeunna gitu. Pas ibu ninggal nanti kerjana gitu. Ya itu seperti sanes lah gitu. Jantan hate teh asa doh nya asa kaputra nyalira lah gitu nya. Saat engkau telah berupaya dengan segenap kemampuan sampai kau tak bisa berbuat apa-apa lagi, maka semesta akan bersekutu menyelesaikan sisanya. Tangis derai air matamu, peluh kedua orang tuamu,
Kini terbayar sudah, Siti. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penyerahan penghargaan mahasiswa inspiratif oleh Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kami cintai Ananda Siti Rodia beserta orang tua dipersilakan untuk menuju podium. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk apresiasi, kampus tercinta UIN Sunan Gunung Jati Bandung memberikan penghargaan berupa netbook yang akan diberikan langsung oleh Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi modal untuk pertama kita ya, semua. untuk Siti lanjut studi nanti. Dan bukan hanya sebuah netbook saja, Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga memberikan beasiswa pendidikan S2 untuk Siti melanjutkan pendidikan. Ya, ini. Ya. Pegang untuk Siti lanjut studi ya, S2 ya. Bahagiakan nanti ibu bapak ya. Mangga. Tidak ada manusia yang terlahir ke dunia dengan sia-sia. Siti menjadi bukti bahwa tolok ukur bahagia bukanlah harta, tetapi perjuangan yang disertai doa dan restu kedua orang tua. Pangatur nuhun punten tos direpot ku dede itu ku mama punten dugi kayuna dede tajan tiasa balas ka emak. Berbicara tentang orang tua tidak akan ada habisnya, begitupun juga tentang kasih sayang yang mereka berikan terhadap kita, tentunya seumur hidup ya. Dan tentunya juga untuk kita selaku anak, mudah-mudahan senantiasa terus kita tidak lupa untuk mendoakan orang tua kita. Dan beruntung sekali ya, tentunya Bu Haji, kalau di antara kita yang masih orang tuanya ada ya, tapi tidak sedikit juga di kita banyak anak-anak yang dari kecil bahkan yang belum pernah sama sekali bertemu atau bertatap langsung dengan ibu bapak atau orang tuanya ya. Makanya untuk kalian semua anak-anakku yang masih ada orang tuanya ya, tentunya itu sangat wajib sekali buat kita untuk hormat dan patuh terhadap orang tua. Ya, sangat menarik sekali ya perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Ibu Haja Ida, tentunya tentang dengan tema yang sama, hormat dan patuh terhadap orang tua. Ya, mungkin ada sedikit penjelasan kembali nih supaya kalian tidak tambah penasaran ya. Dengan siapa sosok ya, mungkin idola kalian yang mungkin sekarang lagi dikangenin. Iya, sosok ini lah. Ya, kita sambut Bapak Mustafa. Ya, ini dia Bapak Mustafa. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, Pak. Iya. Gimana nih untuk apa namanya, untuk anak-anak kita? Mungkin berikan dulu sebuah semangat atau motivasi yang mungkin sekarang di rumah ada sedikit apa ya, sedikit landai gitu ya. Mungkin ada penurunan gitulah untuk menyimak sebuah pembelajaran kita nih. Bagaimana nih tipsnya dulu? Silakan dulu, sapa dulu anak-anak kita. Oke, hai anak-anak sekalian, perkenalkan Bapak udah kenal ya? Ya dong. Udah kenal ya. Supaya kalian lebih semangat di rumah, jangan lupa olahraga ya. Yang pertama olahraga, imun ya, itu yang paling utama, imunitas. Yang kedua, jangan lupa banyak membaca Al-Quran. Itu merupakan obat hati. Kalau kalian sedang galau ya, itu harus obatnya itu yang paling pertama membaca Al-Quran. Karena dalam kegiatan sehari-hari juga ya, tidak terlepas dari kegiatan tadarus Al-Quran. Kemudian ada sholat duha, kemudian ada Asmaul Husna juga ya, itu merupakan obat hati ya, diantara itu. Yang kedua, perbanyak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jangan banyak tidur, melamun dan lain sebagainya, itu akan
merugikan diri sendiri dan orang lain juga. Iya. Oke. Ya, mungkin ada tadi ya, sedikit tadi pencerahan dari Ibu Haja Ida tentang bagaimana cara kita berperilaku yang baik, hormat dan patuh terhadap orang tua. Mungkin ada tambahan lagi nih dari Pak Mustafa. Silakan. Baik, sedikit untuk menambahkan dari guru kita yaitu Bu Haja Ida mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Baik, Bapak akan membahas sedikit ada sebuah kisah dari bukan sahabat ya. Cuman dia di dalam termasuk ketika Rasul ada, cuman dia tidak bertemu dengan Rasul ya. Tapi tidak, dia itu ada dalam dari zaman Rasul, tetapi dia tidak bertemu. Tapi dia mengimani Rasulullah, yaitu yang bernama Uwais Al-Qarni ya. Dia itu adalah seorang ulama, seorang hamba Allah yang luar biasa taatnya tadinya kepada kedua orang tua. Waktu ketika beliau itu saking taatnya kepada orang tua, ya orang tuanya sudah tua renta dan tidak bisa melihat. Dia sekian hari mencari nafkah buat kedua orang tuanya, dan suatu ketika orang tuanya itu ingin pergi haji. Kemudian Uwais Al-Qarni berpikir, karena dia itu dari Yaman ke Mekah agak jauh jaraknya, dan dia kalau menggunakan ongkos tidak punya, tidak punya ongkos. Akhirnya apa? Yang dilakukan Uwais Al-Qarni, setiap hari dia itu selalu memikul, menggendong sapi yang anaknya ya, dari usia belia ya, usia kecil, dari umur beberapa bulan sehingga umur 2 tahun, sehingga berat itu hewan itu, sapi itu menjadi 100 kg. Yang lain banyak orang-orang dari sekitarnya, tetangganya melihat kelakuan anehnya Uwais Al-Qarni. Apa kata tetangganya? Dia itu mengatakan, "Hei Uwais, kau orang gila, masa anak sapi kok digendong, bukannya dituntun gitu ya bahasanya." Nah, setelah itu setiap hari, tiap bulan terus semakin hewannya itu semakin lama semakin berat, gede ya. Semakin berat, yang tadinya 10 kilo naik 2 kilo, 20 dan sampai 100 kilo. Terus dia itu apa? Menggendong sapi tersebut sehingga beratnya sampai 100 kilo. Nah, setelah sekian lama tibanya waktunya ibadah haji pelaksanaannya. Di waktu itu Uwais Al-Qarni menggendong siapa? Orang tuanya untuk pergi ke Mekah. Dari Yaman sampai ke Mekah dia menggendong ibunya. Bahkan ketika beliau tawaf mengelilingi Ka'bah, dia itu terus menggendong ibunya sampai di apa? Memohon kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Sampai terus menerus. Tiba-tiba ibunya bertanya kepada siapa? Uwais Al-Qarni, "Uwais, kau kenapa mendoakanku terus? Karena kalau aku mendoakanmu, kau dikabulkan oleh Allah dan aku pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dari situlah Uwais Al-Qarni tergegas untuk apa? Memberangkatkan ibunya menuju Baitullah. Akhirnya bisa kembali berhaji lagi dan pulang lagi dengan selamat ke tanah airnya. Setelah itu lama-kelamaan dia itu ingin bertemu dengan Rasulullah. Ketika beliau mau pamit kepada orang tua, karena malu orang tua sudah tidak bisa melihat, tidak ada yang mengurus, Uwais bingung berpikir, mau bilang kepada orang tua tidak enak. Tapi dia itu ingin bertemu dengan Rasulullah. Ketika beliau izin kepada orang tua, ya walau mau tidak mau orang tua mengizinkan seorang Uwais untuk bertemu Rasulullah. Setelah itu Uwais menitipkan kepada tetangganya, ibunya itu cuma beberapa hari untuk pergi ke Rasulullah. Setelah beliau pamit kepada orang tua, dia berangkat menuju Rasulullah. Apa yang dia dapat ketika dia sampai di rumah Rasulullah? Ternyata Rasulullah tidak ada pergi perang ke medan perang. Akhirnya tidak menemui Rasulullah. Belum pernah ketemu lagi. Ya. Belum pernah ketemu Rasulullah. Ketika itu
dia sambil menunggu lama Rasul gak datang, tapi dia khawatir sama ibunya. Akhirnya walaupun dengan berat hati dia rela meninggalkan seorang ibu, ya rela meninggalkan Rasul, bertemu dengan Rasul untuk bertemu dengan ibunya. Akhirnya dia dengan sedih pulang pergi menemui ibunya tanpa bertemu dengan Rasulullah. Ketika itu ibunya semakin tua, ya semakin renta. Akhirnya lama-kelamaan ibunya sudah meninggal dan Wais pun sudah tua. Akhirnya ada seorang sahabat Rasul, Sayyidina Ali dan Umar bin Khattab berpesan, ada seorang ulama, seorang makhluk yang terkenal di langit, ya, tapi di bumi tidak terkenal. Ya, itu yang dinamakan Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni. Bahkan ketika beliau meninggal dunia, ya, banyak orang yang berdatangan kepada Wais Al-Qarni. Karena kisahnya itu. Tapi yang menguburkannya itu bukan manusia, tapi malah malaikat yang berbentuk menyerupai manusia gitu. Bahkan sampai sekarang makamnya pun tidak ada. Iya, sudah tidak ada makamnya. Walau alam, ya, mungkin oleh Allah diangkat derajatnya sehingga terkenal di langit. Ya, itulah sedikit kisah seorang ulama, seorang hamba Allah yang sangat mencintai kedua orang tuanya sehingga dia itu terkenal di langit. Itu ya. Iya, subhanallah tadi ya, hikmah yang bisa dapat kita ambil ya dari seorang ulama yang bernama Wais Al-Qarni. Sungguh Allah meninggikan derajat orang-orang yang tentunya yang sangat hormat dan patuh terhadap orang tua. Ya, mungkin itu saja. Ada mungkin dari kisah yang tadi disampaikan oleh Pak Mus, mungkin ada pesan-pesan khusus nih buat anak-anak nih, apalagi untuk zaman sekarang ya. Mungkin tidak sedikit banyak anak-anak yang mungkin mohon maaf ada yang kelupaan, mungkin ada sedikit lupa, mungkin ada sedikit bagaimana berperilaku yang mungkin banyak yang kurang berkenan ya di hati orang tua. Nah, silakan tadi kalau dari Bu Haja Idama tatap gitu ya, dilihat itu orang tua bagaimana perjuangannya dari mulai tidak mengandung kita, kemudian sampai menyusui, sampai membesarkan kita. Nah, mungkin dari Pak Mus sendiri nih bagaimana? Ya. Mungkin untuk sekalian di rumah, bagaimana kita menghormati kedua orang tua, diantaranya ketika orang tua menyuruh, kita harus laksanakan dengan ikhlas. Ya. Walaupun kita tidak enak rasanya, tidak lagi banyak kesibukan, tapi sempatkan kita untuk membantu kedua orang tua. Jangan sekali-kali ketika disuruh oleh orang tua kita mengucapkan saja sudah dosa, apalagi lebih dari itu, ya. Makanya ada kan kata hadis tadi juga dijelaskan yang selanjutnya, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Ya, alhamdulillah medali kalau kita sampai murka di mata Allah ya. Dan kita jaga mungkin tetap kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Yang senantiasa terus ya, kita jangan sampai mengabaikan segala bentuk perintah orang tua, terus kita lalai, kemudian sampai bagaimana hati orang tua apalagi sampai menangisnya dengan kesedihannya meratapi kelakuan kita. Ya, sangat menarik sekali ya bincang-bincang pada pagi hari ini ya. Pak Haji boleh bergabung kembali ya. Jadi intinya ya, untuk pembelajaran kita, pelajaran PHIBP pada pagi hari ini, mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik tadi ya, bagaimana cara kita berperilaku dengan baik, hormat dan patuh terhadap orang tua. Mungkin tadi silahkan yang kalau mau ada pertanyaan boleh silahkan tulis saja di kolom komentar ya di YouTube channel SMP 6. Baik, terima kasih Bu Haja Ida, terima kasih Pak Mustafa. Kita mungkin untuk berikutnya kita akan adakan lagi pembelajaran secara streaming ini ya. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.